such thing as curses. Everything that you see wants to kill you, and can. Do you want to turn back? Nope, just getting started. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah film yang diperankan oleh The Rock nih. Nah, film terbaru ini cukup menghibur, istilahnya untuk petualangan-petualangannya. Nah, kali ini sudah bergabung dengan kita, teman Kongko BB69, yakni Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Sorry ya Mas, telat ya Mas. Gak apa-apa. Gimana? Tadi baru nonton film Jungle Cruise. Ini kan waktu itu kan kayaknya banyak sekali promo-promo, istilahnya bahkan The Rock pun sering kali promo di akun Instagramnya dan sering memunculkan istilahnya teaser-teaser. Nah, kemarin udah nonton? Apa kapan? Tadi ya? Baru Mas, baru nih, makanya gue telat gara-gara nonton ini Mas. Karena tadi sempat loading terus Mas, sorry Mas. Gimana? Waktu sebelum nonton nih kan waktu itu kan sempat banyak trailer, banyak teaser segala. Sebenarnya nungguin nggak film dari si The Rock ini? Jujur kalau lihat dari trailernya, gue pernah sekali, gue dari selama setahun terakhir itu Jungle Cruise ya Mas. Gue paling cuma nonton sekali, pertama kali itu keluar Mas. Dan ekspektasi gue atau maksudnya tuh yang gue perkirakan kayaknya nggak terlalu menarik Mas, karena trailernya tuh kalau Mas lihat itu ada ciri khasnya banget Mas, gambarnya kekuningan yang pasti itu Mas ya, gambarnya kekuningan, dan kayaknya tuh si The Rock tuh kayak nggak menunjukkan jati diri dia di sana gitu Mas, kayak dia tuh kayak secara postur ya Mas, secara dia punya fisiknya kayak sengaja nggak dikasih lihat Mas selama di trailer tuh Mas. Kayak kita ngeliat dia tuh adalah seorang kayak kapten yang kayak orang zaman dulu tuh, yang orang kayak kapten di kapal gitu, pakai topi, terus pakai lengan panjang, terus bajunya gombrong gitu maksudnya Mas. Itu ada sesuatu yang berbeda kita lihat Mas, si The Rock-nya. Dan kayaknya tuh dan trailernya jujur gue nggak tertarik Mas, kayaknya tuh kayak nggak menarik gitu, kayak bisa ketebak gitu. Gue so tau gitu Mas, gue berasa aduh trailernya kayak ada suatu hal tuh yang kayaknya nggak bikin gue tuh semangat buat nonton ini Mas, jujur Mas. Kenapa istilahnya kok malah kurang minat nih kalau untuk secara trailernya? Apakah istilahnya kesannya itu kurang menjual atau memang tidak satu selera, dalam arti gue nggak suka nih film-film yang istilahnya yang kesannya jadul-jadul gitu, atau gimana? Kayaknya lebih ke jadulnya itu Mas, lihat cara berpakaiannya. Gue seneng tipe-tipe film The Rock kan sebenarnya kayak gini-gini Mas, kayak yang Journey to the Earth ya, terus yang film yang sama si Jumanji, itu kan model-modelnya seperti Jumanji ya, sebenarnya seperti ini, tapi karena harapan gue mungkin karena gue udah tertanam di otak gue tuh si The Rock mainnya tuh kurang lebih bayangan gue tuh kayak gitu tuh Mas, ngerti gak sih Mas, kayak fantasinya tuh fantasi yang kayaknya penuh warna Mas, kayak penuh warna ya. Tapi iya di trailernya gue liat tuh kayak nggak penuh warna Mas, kayak sinematografi kayak arah banget nih, kayak zaman kayak ini Mas, kayak Belanda. Dibuat jadul. Iya, kayak dibuat jadul tuh, ya. Kalau di Indonesia ibaratnya ini kayak zaman company-nya Mas, kalau di Indonesia Mas ibaratnya Mas. Bisa aja. Oke. Ini kan film ini kan diambil dari wahana Disney ya. Ini mirip kayak Pirates of Caribbean kan, diambilnya kan dari wahana Disney ya, dalam arti ini juga Dufan, ini dari Disney juga nih, kan? Jungle Cruise juga ada di Disney-nya, terus sempat dimatikan terus dinyalain lagi katanya tuh wahana. Jadi bukan dari buku cerita, bukan dari ini dari sekedar benar-benar wahana nih istilahnya, karena mungkin Disney melihat waktu itu kita udah berhasil bikin Pirates of Caribbean nih dari istilahnya hanya wahana, ternyata itu bisa cukup box office dan bisa sampai 4 seri istilahnya seperti itu ya. Iya. 4 atau 5 ya. Nah, 5 ya, ya. dan akhirnya kan booming. Nah, itu kan sekarang ini kita coba Jungle Cruise. Nah, tadi itu pas nonton gimana nih, sesuai saya kan ekspektasi Mas kan emang rendah, malah saya malah nggak berekspektasi apa-apa, malah istilahnya agak kecewa saya dengan trailernya. Nah, pas nonton gimana? Pas nonton, apalagi dengan tadi gue nontonnya tuh ada sedikit gangguan di internet ya Mas ya. Internetnya tadi agak lemot Mas. Jujur
ternyata itu malah bikin gue tetap apa ya mas ya, ternyata nih film ini adalah tipe film gue mas, ternyata mas. Ini tipe film gue mas, jujur mas, ini tipe film yang sangat gue sukai mas, tipe adventure yang memanjakan mata ternyata mas, beda sama trailernya, ternyata ini suatu hal yang beda mas. Trailernya gue melihat tuh suatu hal yang kayaknya jadul, klasik, The Rock-nya kayaknya dibikin tuh kayaknya tempo dulu mas, tempo dulu ya, tempo dulu. Tapi ternyata pas udah kita nonton udah 2 jam itu ya mas ya, itu sepanjang film mata gue jujur, gue kayak ibaratnya mas ya, gue tuh disuruh bayar 200.000 nonton film ini gue juga mau mas, untuk satu film mas. Ini Oh. tipe film gue mas, jujur. Kenapa? Jujur. Kenapa? Kok bisa sampai seperti itu sih? Iya, ibaratnya gue bisa, ibaratkan gue disuruh bayar 250.000 untuk nonton satu film ini, gue akan terpuaskan banget mas, satisfaction banget mas, memanjakan mata banget dari awal sampai from start, kalau orang bilang tuh ya, from start to the end mas. Bagi gue terpuaskan sih mas. Sinematografinya ternyata keren, musik scoringnya atau background suara lagu-lagu itu juga, aduh kayaknya tuh indah banget mas, indah. Berasa gak sih dia punya musik latarnya tuh keren banget. Khas Disney, sih bagus, khas betul. Disney sih, khas Disney, tapi itu kayak imun banget mas, itu musiknya tuh imun banget, dan itu berkolaborasi atau melebur sama scene yang tampil di layar kita tuh kayak enak nontonnya mas. Itu nonton di bioskop nih mas, aduh ini gue gila, itu gue bisa 3 kali kayak nonton mungkin. Oke. Nah, hal yang paling benar-benar membuat istilahnya betah itu apanya? Sinematografinya mas, gila mas. Sinematografinya indah banget ketika di adventure, kayak porsinya semua tuh seimbang mas, ketika di laut-laut yang Amazon, ketika masuk ke dalam gua yang ada mau ngerebut mau mencari pohonnya itu, terus air terjunnya, terus ketemu suku-suku asli Amazon ya. Terus dari awal aja tuh yang dia gelantungan ketika didorong di perpustakaan itu, yang di sidang itu ya, itu juga itu semua menarik mas, apalagi nih kolaborasinya si Emily Blunt sama si The Rock, menurut gue nih bagus banget ini mas, ini dua-duanya chemistry gila ini mas, ini makanya nggak salah kalau aktor namanya aktor papan atas ya, ketika digabungnya itu memang mereka tuh membuktikan tuh mereka tuh emang papan atas mas, jadi ibaratnya tuh bisa menyesuaikan segala posisi atau segala pemain yang ada duetnya itu semua tuh bisa beradaptasi, dan mereka nih dua ini bagus mas. Entah yang bagus Emily Blunt jujur di sini bagus tuh mas. Emily Bluntnya bagus di sini. Kalau The Rock sih mungkin kita lihat sih ya emang bagus sih, emang dia stabil terus ya. Kas The Rock sih itu sih gaya sih kas Jumanji juga mas. Kas Jumanji, kas Journey to the Earth of itu kan kayak gitu. Tapi ini jujur nggak tahu kenapa, walaupun jaringan internetnya itu sempat mati terus, gue tuh terpuaskan banget mas. Itu berarti udah tahu ya, berarti ini filmnya nih kita nggak ngomong soal jalannya cerita juga menurut gue enak, jalan cerita juga enak, cara ceritanya tuh enak mas, sequence tuh jalannya cerita, premis ceritanya terus dari awal sampai habis tuh juga terjaga ininya ya mas ya, terjaga tuh bukan ketegangannya, terjaga temponya, tempo hiburannya, menghiburnya itu kayak terjaga mas, menurut gue mas. Lagi celotehan antara dua orang itu mas, yang ada terus di setiap menit kan ada terus The Rock sama si Emily Blunt kan ada terus kan, hampir kan nggak ada jedanya kan, kayaknya itu pas banget mas. Gue seneng sih dia tuh cocok banget. Emily Blunt tuh emang spesialis main film-film kayak gini juga sih emang ya, sebelumnya dia kan film-film yang fantasi ini kan dia juga masuk spesialis juga ya mas ya. Miss Pilgrim itu yang model-model kayak gitu loh, yang ada desain karakternya gitu loh mas. Nah, dia main film kan sempat main itu kan Mary Poppins, terus yang apa sih ya, terus yang The Huntsman juga kan tipenya tuh berkarakter gitu mas, Into the Woods ya. Khasnya dia lah ya. Nah, khasnya dia betul. Sekarang ini kalau dari aksi sama dari komedinya gimana? Komedi juga gue bikin ada yang ketawa beberapa kali mas, itu mas lucu The Rock-nya itu mas.
ada itu ada komedi tuh ada banget yang jujur dapat mas. Gue ingat ada 2-3 kali gue ketawa yang bukan cuma tersenyum mas tadi mas. Ada mas yang pas apa ya, pas dia bilang The Rock tuh kayak bilang kamu terlalu berat, itu juga lucu tuh. Yang dia balik lagi yang mau itu tuh mau gelantungan di Kali Tambang tuh juga lucu mas. Keberatan badannya nggak bisa, jangkau kakinya nggak bisa, itu lucu. Terus akhirnya dia bilang lu sih keberatan sih, kurang ringan atau keberatan gitu. Itu lucu loh bang itu. Itu lucu. Terus yang waktu dia ngobrol apalagi kok banyak yang lucunya mas, yang si The Rock itu ngomong mas. Terus ada adegan mengharukan juga, endingnya juga cukup mengharukan juga kan, ekspresi dia kayak emosional dia tuh ketika mereka tuh akhirnya tuh deket-deket tuh akhirnya jatuh cinta tuh dapet banget mas itu mas chemistry-nya mas. Ya Betul, bener betul. nggak? Dari benci jadi cinta. Istilahnya kan Iya itu gue seneng itu, istilahnya dapet banget itu prosesnya, nggak dibuat-buat. sering berantemnya pun dianggap natural istilahnya. Dengan karakter si Emily Blunt yang egois, awalnya kan kesannya egois, kesannya dia percaya diri sendiri, kayaknya dia berasa diri dia kuat kan, orang yang bisa bisa independen gitu ibaratnya ya, tapi ternyata luluh juga masih The Rock ya akhirnya ya, dan dia bisa percaya sama orang, harusnya dia nggak percaya sama orang kan si Emily Blunt kan. Nah, ini nih kalau gue pribadi nih, kalau nonton ini kayak berasa nonton The Mummy tahun 90-an ya, yang si Brendan Fraser ya. Kan ada istilahnya sama kan, ya, istilahnya rumusnya itu kan ada satu orang yang istilahnya tahu seluk-beluknya, terus ada yang kakak adik yang dimana yang perempuannya istilahnya juga seperti kutu buku yang tahu segalanya, terus punya istilahnya saudara laki-laki yang agak-agak culun-culun, istilahnya ya bikin kesel tapi bikin lucu juga. Nah ini kalau menurut gue sih pas gue nonton ini mengingetin dengan film Mummy nih, Mummy Brendan Fraser. Gimana mas? Setuju nggak? Nuansanya sih ada sih mas, tapi apa ya, kalau The Mummy kayak kan lebih ke apa ya mas ya, kayak lebih ke unsur apa ya, apa namanya ya, historical ya, menurut gue kemiripannya tuh kayak di itunya mas, kayak budayanya gitu mas, ada sisi budaya dan karakter orang-orangnya. Tapi kalau dari sisi CGI-nya gitu mas ya, kayak setting tempatnya tuh kayak beda mas, kayak ini kayak memanjakan mata banget menurut gue mas, kayak tuh kita tuh berasa tuh di dom gitu loh, kayak kita di center gitu loh, center point-nya tuh di perahunya itu mas kayaknya mas. Ya kan bedanya kan kalau di The Mummy kan kita kan pasti kan ke istilahnya latarnya kan gurun segala macam ya. Kalau ini kan kita latarnya kan jungle, dalam arti sedangkan itu sebenarnya hampir sama juga. Soalnya kan latarnya yang satu itu suku istilahnya suku padang pasir, yang sebelah sini nih suku Amazon kan ya istilahnya kan. Nah itu sih kalau menurut gue sih ada kemiripan ya. Mirip sih, monsternya pun juga istilahnya yang satu mumi, istilahnya yang mukanya gimana. Nah ini juga ada yang dari ular, ada yang dari lebah, ya kan, lebahnya kan itu kan ada yang coak gitu ya sama ya. Terus ada juga yang dari pohon. Nah ini sih menurut gue sih cukup mengingatkan sih seperti itu sih, dan cukup menyenangkan juga seperti itu melihat istilahnya si The Rock ini bermain petualangan seperti ini. Seperti itu. Terus ada love interest kan, dia biasa jarang ya ada love interest dia biasa ya. Itu kan termasuk jarang di komedi dia kan, biasa kan di film-film adventure dia yang komedi kan jarang dia jadi ada love interest mas ya. Dan ini dia ada love interest kayak saling menyukai tapi dengan natural mas, terjadi dengan natural gitu mas ya. Dia nggak berasa dia ngejar dia, tapi semua terjadi karena sebuah kejadian, terbiasa, betul. Karena saling melengkapi ya dua orang itu ya. Itu indah sih mas, indah mas, gue senang mas. Prosesnya itu indah banget mas mereka. Nah kalau ada kekurangan nggak dari film ini? Kekurangan satu yang gue bilang, trailernya tuh malah kesannya nggak menjual ya, trailernya nggak menjual, tapi ternyata filmnya bagus. Nggak tahu itu kekurangan atau kelebihan ya mas, itu ya mas ya, kalau bagi gue tuh ya, sudut pandang gue tuh. Terus kalau kekurangannya sih menurut gue sih semua bagus sih mas, tokoh antagonisnya juga cocok ya untuk peran seperti ini. Tokoh antagonisnya tuh si yang kumisan itu tuh yang berkarakter gitu, cara ngomongnya menurut gue juga pas sih mas, antagonisnya mas. Terus ditambah 3 orang yang saudaranya si The Rock juga pas sih mas, porsi si Edgar Ramirez tuh mas, Edgar Ramirez. Itu pasti gue sih merasa sih pas, semua pemainnya tuh pas semua mas.
Oke, jadi maksudnya justru ini kebalikan dari lu ya, maksudnya gue agak merasa itu paruh pertama itu 1 jam pertama itu terlalu lambat sih menurut gue, Lama. terlalu buang waktu sih. Dan itu istilahnya harusnya itu bisa dipadatkan. Dalam arti istilahnya bisa dikurangin secara durasi itu dipadatin menjadi kurang lebih dikurangin 15 menit lah istilahnya. Karena 2 jam lewat 10 ini, 2 jam lewat 10 kalau nggak salah ya, apa berapa ya? 120 2 jam 10 127 menit ya. 27. Itu menurut gue sih tidak digunakan secara maksimal sih kalau menurut gue sih. Karena ya 1 jam pertama itu terasa agak lambat sih kalau bagi gue sih seperti itu. Walaupun misalnya Hmm. dimasukin unsur-unsur perkenalannya, unsur-unsur komedinya yang pertama kali perahu tuh, misalnya yang sama turis, misalnya dia pakai orang-orangan segala macam, itu harusnya itu bisa lebih dimaksimalkan tuh perkenalan antara karakter si Emily Blunt sama si The Rock-nya dan saudaranya dari Emily Blunt itu bisa lebih dipadetin lagi. Terus yang kedua itu yang musuhnya yang orang Jerman itu yang mirip kayak Matt Damon ya, yang yang sering diplesetin jadi Matt Damon KW ya kan, yang kumisannya orang Jerman tuh yang yang naik naik kapal selam ya. Itu yang tadi Mas bilang Iya, ya. Hmm. iya Itu si Philip Hoffman senior kayak bukannya kan. kayak Terry Kaufman sama kayak Matt Damon, dia kan sering dikecengin bahwa ini Matt Damon nih KW Oh, nih istilahnya nih. Nah, oh ya pantesan mirip dikit ya, mirip dikit. mirip itu sering diplesetin tuh kalau di film-film komedi. Dia kan sering main beberapa kali film komedi jadi orang-orang agak-agak aneh gitu. Nah, Jason justru Claymore gila umurnya masih 33. masih muda ya. Nggak salah nih. Gila masih 33. Nah, itu menurut gue sih Bagus Mas buat gue kurang Mas. kurang dimaksimalin sih menurut gue sih keberadaan dia istilahnya. Dalam arti mau dibilang jahat juga kurang jahat, istilahnya kurang kurang sangar. Nah, jadi ini bagi gue ini malah harusnya ini jadi kita ini salah fokus gitu. Harusnya itu kalau mau fokus itu lebih fokus ke 3 saudaranya The Rock nih, karena ini kan yang ternyata itu 3 saudaranya The Rock ya. Karena di akhir itu baru kita bukan perlahan-lahan. Mesti itu fokusnya itu di kengerian daripada 3 makhluk ini sih kalau menurut gue sih. Dan istilahnya walaupun nih si tokoh yang istilahnya kapal selam ini cuman sebagai perantara doang nih istilahnya, sebagai jembatan, tapi menurut gue justru itu ya itu tadi itu terlalu banyak antagonisnya, tapi akhirnya itu jadi setengah-setengah kalau menurut gue sih seperti itu sih. Jadi 2 hal itu sih. Hmm. Yang pertama itu durasinya nih 1 jam pertama itu tidak dipergunakan dengan baik atau seharusnya itu dipangkas lah menurut gue sih. Terus yang kedua itu keberadaan musuhnya ini sayang sekali ini 3+1 ini nggak dipergunakan secara maksimal. Jadi akhirnya itu agak-agak sayang, misalnya luarnya aja sayang sih menurut gue sih. Itu sih kalau dari gue sih seperti itu. Hmm. Kalau menurut gue sih, kalau dari itu karena tadi gue bilang esensi pemainnya sih pada pas semua karena gue tahu nih arahnya Disney itu kan Mas, film-film khas Disney kan kalau kita perhatikan kan emang model-modelnya seperti ini nih. Jadi tipe penjahatnya tuh seolah-olah nggak yang sadis banget gitu Mas. Yang Mirip nggak kayak sadis Pirates of malah Caribbean sih. iya, cenderung agak-agak komedi, cenderung Mas. Ada tuh sisi jahatnya tuh 20%-nya tuh komedi Mas. Betul, betul. Komedi tuh dari ekspresi dia ketika dia kena tonjok, kenapa kan lucu ekspresi dia kayak orang cengak-cengok gitu kan semua rata-rata dan 3 orang saudara itu kan. Menurut gue sih porsinya sih, menurut gue sih cukup pas sih Mas. Dan 1 jam pertama mungkin bener sih 1 jam pertama mungkin beberapa orang kalau tanggapan gue ya, yang mungkin anak kecil mungkin ya kayak anak kecil atau orang-orang yang nggak suka terlalu temponya lambat ya Mas ya. Kayaknya mungkin bakal bilang tempo film ini terkesan lambat sih. Tapi kalau menurut gue sih, gue menikmati tuh enjoy the ride Mas, istilahnya Mas. Nikmati perjalananmu atau kalau gue ya, kalau sudut pandang gue gitu, nikmatin perjalanan lu seolah kita benar-benar tuh lagi tuh berpetualang ke dalam sebuah film dan kita lagi kayak menaiki sebuah kapal Mas. Kalau menurut gue ya Mas ya, indah. Jadi kayak tuh prosesnya kan gue mau cepet-cepet Mas kalau tipe gue Mas. Jadi gue berasa tuh, aduh gila, keren banget ini suasananya, lagunya, terus ada suara latar kayak burung-burungnya, ada hutan Amazon, ada suara kodoknya atau apa, itu keren Mas. Kalau gue ya, kalau
menurut Hmm. gue ya Mas ya. Hmm. Jadi indah bagi gue jadi enjoy the ride gitu, gue nikmatin banget itu perjalanan mereka, adventure banget mereka tuh, kayak dalam sebuah kita nonton mereka tuh tengahnya itu kapal, sampingnya tuh kayak kemana itu kita kayak berasa Di lagi hutan. enjoy pertunjukan tersebut. Iya, kalau menurut gue ya, jadi gue sama sekali gue sangat antipati ketika trailer itu muncul, ternyata pas sudah rilis ini membuat gue simpati banget Mas. Nah, mungkin itu karena Mas watching itu awalnya itu ekspektasinya sangat rendah kali ya. Jadi istilahnya pas Iya, nonton ini seperti itu. Oke. Nah, tadi itu kembali mengenai durasi. Justru saya sih udah beberapa kali kan ngobrol juga sama beberapa orang itu. Ada beberapa orang yang bilang sih emang 1 jam pertama itu emang terlalu lambat sih. Terus saya lihat-lihat di review-review luar, ternyata itu malah yang kalau Mas kan tadi ngomong nih, justru kalau yang nonton anak-anak justru mungkin akan bosan. Tapi ternyata itu kalau orang luar bilang ini justru ini kalau yang teenage ini pasti akan suka sekali karena mereka itu mungkin yang ngebawa anak-anak mereka itu mereka malah responnya bagus anak-anak mereka nih. Justru kebalikan. Justru kayak ini kalau untuk teenage ini nih katanya cukup menarik nih bagi mereka seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu yang soal musuhnya saya setuju sih dalam arti memang mirip-mirip kayak Pirates of Caribbean juga seperti itu ya. Dalam arti di satu sisi ini yang waktu musuhnya yang dari tentara ya waktu itu ya ada kan di Pirates of Caribbean musuhnya tentara tapi ada juga Gurita, musuhnya ini yang bajak laut nih istilahnya gitu ya yang gurita. yang gurita istilahnya. Nah itu seperti itu tapi entah kenapa di sini ini eh, agak perlakuannya agak kurang beda, agak berbeda sih kalau menurut gue sih. Kalau pas nonton Pirates itu kayaknya cocok-cocok aja nih yang tentara ngejar si Jack Sparrow, tentara Inggris ya kalau nggak salah ya, apa tentara Spanyol ya, yang ngejar Jack Sparrow, terus habis itu bajak laut yang muka gurita ngejar si Jack Sparrow itu pas-pas aja. Tapi kalau yang di sini entah kenapa nih dengan formula yang sama nih, formula yang sama kan dikejar nih. Terus habis itu kan orang Jerman itu berusaha untuk kerjasama dengan yang 3 saudaranya itu kan, tapi ternyata hianati segala macam itu kan kurang lebih kan punya formula yang sama tapi entah kenapa di sini nih kok kayaknya agak ada sesuatu yang kurang kalau bagi gue seperti itu. Walaupun dalam arti memang benar kata Mas itu ya mungkin kan ini kan tontonan juga dari ratingnya segala macam kan pasti kan emang sengaja istilahnya nggak terlalu disadisin, nggak terlalu dijahat yang jahatnya super jahat seperti itu Kalau jadi menurut gue dia porsinya kalau di compare sama apple to apple sama Pirates ya, dia tuh ibaratnya Pirates itu mungkin ya kalau sudut pandang gue tuh Pirates itu actionnya kayak 60%, kayak family-nya tuh 40%. Nah kalau ini nih lebih imbang Mas, 50-50, beda dikit aja 10% sama Pirates menurut gue sih. Jadi Pirates lebih 60 tuh lebih yang kayak aksi, yang seriusnya penjata juga lebih benar-benar yang sadis ya, maksudnya yang kayak kuat juga kan waktu si Jeffrey Bardem yang gurita kan cukup kuat juga ya maksudnya ya. Kalau ini lebih ke 50-50, jadi lebih kayak pengenalan dulu, mereka nih lagi coba-coba, yang penting nih dia mau rumah produksi nih pengen memperkenalkan nih Jungle Cruise dan ini diterima gak sama masyarakat dan mereka mungkin bakal bisa jadi bikin sequel lagi kayak gini dan juga ingin kalau yang gue baca dia juga ingin sekaligus kayak memperbaiki tuh hubungan pihak dunia dan Amerika sama suku-suku asli itu di Amazon yang dianggap tuh primitif dan nggak percaya sama budaya kan katakan. Jadi dia kayak ngangkat juga nih budaya ini Amazon di sini ya. Warga-warga di sana kan dianggap kan rakyat atau warga yang di Amazon sana kan kayak nggak percaya sama budaya dunia kan katanya kan. Jadi dia kayak mau ngangkat juga Mas, ngangkat bahwa nggak seperti itu gitu. Ini bahwa kehidupan di walaupun secara singkat aja dia tuh kayak ngangkat tuh budaya di Amazon tuh kayak indah-indah aja, penuh kekeluargaan gitu Mas, maksudnya Mas. Yang kita lihat dan orangnya bisa komedi-komedi juga, bisa ngelucu lagi. Bisa ngelucu. Ini kan lu yang suruh gue pakai gini, kostum-kostum gini. Waktu yang pertama kali ditusuk gitu. Banyak lucunya Mas, jujur Mas. Yang si Macan juga seru kan. Macan, aduh untung lu memang Macan terbaik. Gua 2 kali dibilang gitu, lucu banget Mas. Yang pertama Macannya ngambek karena dibilang Dimas sama aja, gue tiap kali nih 400 tahun gini terus ntar ganti Macan ini kan
Macannya ngerti ya, sialan lu jadi mempergunakan gua lu kesana. Terus dia harus ngomong, tenang, lu masih yang terbaik kok. Ya tenang, lu yang terbaik kok. Macan yang terbaik kok, walaupun selama ini udah ganti-ganti macan. Nah, ini kan Iya. Mas kan suka banget nih sama film ini. Suka gua. Tapi ada nggak adegan yang paling Mas suka atau paling memorable? Yang paling memorable, gue sih seneng tuh banyak. Ada 2 sih ya. Ada 2, Mas. Satu yang adegan ciuman waktu dia itu lucu, Mas. Oh, Ciuman yang di air, Mas, yang yang kasih di air, udara. yang Sini, dia tuh dia jedotin kepala dia kan. Dia yang kayak pentokan. disangka pengen apa tidak senonoh Iya, istilahnya. iya tidak senang, terus dia dijedotin kan, kejedot pala kan. Itu lucu tuh kayak natural banget. Akhirnya dia kelimpungan kan, akhirnya dia butuh napas juga kan akhirnya kan. Yang kedua adalah pas ketika dia tuh mau itu Mas, mau buka pisaunya Mas. Ya mau lepasin pisaunya dari badannya Mas, itu lucu. Oh Pakai iya. kaki diangkat itu jarang ada di dalam sebuah film Mas. Terus abis itu bilang, maksudnya dalam arti walaupun Isai hidup kekal kan ya tetap sakit, apalagi itu kan keris itu kan ngeliuk-ngeliuk tuh. Kalau Iya. pedang kan tinggal tarik lurus, kalau ngeliuk-ngeliuk kan pasti kan pas ditarik itu berasa banget tuh ya. Iya. Terus adiknya langsung pingsan kan, lihat gitu kan orang dicabut pisau kan. Terus adanya juga sok-sokan Terus lagi, ayo nih pakai ini nih, katanya ditato itu nggak hilang-hilang. iya, itu sebentar kok, paling ya berapa dekade baru hilang. Lucu Mas itu Mas, jujur tuh Ade juga tuh hidupin suasana, ternyata Ade bagus loh Mas. Ade tuh pas loh, perannya tuh nggak sebagai tempelan dong loh Mas, itu adenya Mas. Ekspresinya, gesturnya, dia punya ngomongnya tuh lucu Mas. Cara dia berantem, ayo sini gue tonjok lu. Lucu ekspresi adiknya tuh Mas. Si siapa namanya? Si Jack Whitehall ya. Itu gue setuju, soalnya itu mirip-mirip kayak yang tadi gue bilang, itu mirip-mirip kayak The Mummy kan, itu kan juga kakaknya itu kan bukan istilahnya bukan hanya tempelan aja tuh, itu kan jadi pencuri istilahnya pencuri perhatian kita nih untuk ketawa juga, penghibur juga dari ketegangan, istilahnya supaya tanda kutip itu nggak bosen juga sama si The Rock lagi yang ngebanyol, tapi kan dia juga cukup oke tuh ya, si Jack Whitehall ya kalau nggak salah ya namanya. Iya, Jack Whitehall ya. Nah, maksud gue emang itu secara karakter yang utama nih, dalam arti si Dwayne Johnson, si The Rock, Emily Blunt sama si Jack Whitehall sih emang cocok. Dan itu tadi gue bilang itu mengingatkan kepada The Mummy karena karakternya itu sama dan sama-sama kuat. Bukannya ngebandingin jelek nih. Secara karakter mereka itu udah maksimal bagus, bener-bener bagus, dan kita berharap, ya gue berharap sih dalam arti bakal bisa dibikin kayak trilogi kayak The Mummy, misalnya The Mummy versi si Brendan Fraser ya, seperti itu petualangan. Apalagi kan ini itu kan sangat mungkin. Bisa istilahnya kalau kita kangen sama Indiana Jones, kangen kayak The Mummy, kangen kayak Tomb Raider, mungkin bisa dikembangin sih, entah itu nanti istilahnya mereka mencari harta apalagi nih, atau istilahnya air abadinya itu ternyata itu tetap masih harus cari, kita mau cari kemana lagi nih, istilahnya membuktikan segala macam sih, seperti itu sih. Atau enggak satu pohonnya itu nanti mau dikemanain kan, dia berhasil ngambil satu pohon lagi kan ya, satu kuncup lagi Mas ya. Satu kuncup bukan juga dikasih ke si The Rock ya? The Rock. Ada kan satu lagi muncul tuh. Oh, ada lagi ya? Yang terakhir. Yang terakhir dia muncul pas mau pulang kan. Nah, itu kan belum diketahuan tuh mau diapain tuh. Itu mungkin bisa dijadiin kunci kali di sequel ya Mas. Menurut gue seru tuh Mas. Terus saudara-saudara The Rock juga kan nggak dianggap mati ya, dalam arti cuma jadi patung doang, dan suatu saat itu nanti mungkin aja bisa istilahnya dari orang lagi datang secara nggak sengaja segala macam ya, diakalin lagi nih dalam cerita seperti itu. Oke. Jadi emang seru sih, cuman tadi itu sayang itu pace-nya itu kalau bagi gue itu 1 jam pertama itu sih. Tapi setelah itu tuh ride-nya sih seru, manjak sih menurut gue. Seperti itu. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup nih, satu kata-kata untuk film Jungle Cruise ini apa nih Mas? Ini ya, jadi gue udah sempat bilangnya, gue disuruh bayar 250.000 aja untuk nonton film ini. Sekali lagi gue mungkin masih mau Mas, dengan AC, dengan suasana yang kita pas nih, kita setel
nonton film ini setel dengan suasana tuh yang benar-benar pas ya, AC-nya dingin, terus kita nontonnya tuh kayak benar-benar kayak kita tuh kayak serasa tuh kalau kita benar-benar suka tipe film-film seperti itu, kita tuh serasa tuh yang seperti gue bilang tadi Mas Bebe, enjoy the ride banget Mas, nikmati petualanganmu, kita duduk santai di tengah hutan, di tengah kapal, dan menurut gue tuh gue merasakan tuh atmosfer apa ya, suasana Amazon secara keseluruhan tuh gue sangat berasa banget Mas, keindahan dia punya arsitekturnya, keindahan dia punya goanya itu yang dimasukin, keindahan hutan-hutannya, keindahan dia punya suasana danaunya itu atau sungainya itu keren banget menurut gue Mas. Dan menurut gue sih gue tuh mungkin berpihak ke audiens itu Mas ya. Gue mungkin selera gue kali ini nih ke audiens ini Mas, audiens Rotten Tomatoes 93% Mas. Itu layak Mas. Ada IMDb kan ngasih kan 69%, Rotten yang kritikus 63%. Kalau gue bakal setuju ke rating 90% Mas, yang ada di audiensnya Rotten Tomatoes Mas. Mungkin Mas berapa Mas? 6 kali Mas ya? 6, 7 ya? 6-an, betul. Ya, karena itu apa di awalnya jam itu ya. kurang gas sih itu sih menurut gue sih. Itu sayang sih menurut Tapi gue sih. tadi si Mas yang main harapkan tuh pengen buru-buru langsung beraksi atau gimana Mas aksinya gitu? Kelamaan ya, mereka pembicaraannya, dialognya terlalu lama. Mesti itu istilahnya untuk film 2 jam 7 menit ya, 2 jam 7 menit. Ini menurut gue sih 1 jam itu kedodoran. Sayang, daripada 2 jam 7 menit, mendingan jadi 1,5 jam aja, tapi full istilahnya, benar-benar padat. Tapi menurut gue tuh kuncinya itu di sana Mas, ketika 1 jam terlihat dia kan waktu 1 jam kayak masih tuh sendiri-sendiri, masih egois masing-masing, masih saling nggak percaya, tapi tuh ngebelok tiba-tiba tuh dengan slowly-nya, dengan naturalnya tuh mereka tuh akhirnya tuh bisa kayak saling tuh nggak mau kehilangan Mas. Itu Mas kuncinya menurut gue Mas. Itu berasa banget karena temponya tuh dibikin seperti itu, yang dimana 1 jam pertama tuh seolah-olah tuh mereka tuh cekcoknya tuh juga natural karena situasi yang terjadi dan emang saling nggak percaya, saling juga merasa nih kayak mau menang sendiri atau diperalat gitu, tapi ternyata dengan seiring berjalannya waktu atau durasi semua itu indah dan mereka tuh nggak bisa kehilangan, bukan karena cinta tapi karena saling dua tuh yang dibilang tuh soul and mate tuh ketemu Mas. Ketara banget di film ini Mas, soul and mate ketemu Mas. Ya. Ya, tapi itu tadi gue bilang sih ada beberapa sih. Bahkan sampai yang ciuman tuh mereka masih belum saling percaya. Apa sih lu cium gaplok lu ibaratnya gitu kan. Itu indah Mas, indah banget. Terus akhirnya gimana dia tuh nyerah walaupun dia tahu kuncup bunga tinggal 1, tapi dia demi sesuai dengan apa ya kemauan dia mau beristirahat ya Mas bahasanya ya. Dia kasih bunga itu bukan soal dia mau hidup kan, tapi dia kayak kasih wasiat bahwa dia tuh pengen istirahat, dan lu kasih gue itu, gue butuh istirahat, gue gak mau hidup terus gitu kan maksudnya kan. Tapi ternyata menyembuhkan sekaligus juga dia jadi orang biasa tuh Mas, jadi nanti hidupnya bakal normal karena kan dia berdarah kan ya habis itu kan. Berdarah kan ya, kejeduk di mobil itu Mas. Jadi udah jadi manusia aja ya. Iya itu aduh indah Mas, cara sutradara menurut gue nih merangkainya nih simple, tapi tuh di tiap scene-nya tuh menurut gue tuh indah menurut gue Mas. Sang sutradara siapa sih nih? Jamwe Coltsera ya. Dia kayak orang-orang ini ya. The Swallow, House of Wax, dia bagus juga ternyata nih. Sutradaranya Mas, The Commuter. Banyak juga gue baru denger nama ini. The Commuter, The Orphan kalau nggak salah sih ya. The Orphan, Commuter, terus House of Wax juga. Run of Night, Non-Stop dia juga Mas. Ini film-film sih itu Mas, spesialis sih ini nih, Liam Neeson dia ternyata. Unknown, Non-Stop, Run All Night. Black Adam juga ya? Iya, Liam Neeson banyak ini sama dia. Waduh. The Swallow. The Shallow. Iya, The Shallow. Terus habis itu Goal 2 ya. Iya. Wah keren ini Mas, Jungle Cruise. Gue harap nih ada lanjutannya deh Mas. Jujur Mas ngarepin ada lanjutan gak Mas?
Pasti ngarepin sih. Kalau kayak gini saya tetap percaya sih. Tapi saya berharap itu ya tadi itu dalam arti lebih padat aja. Harusnya sih jangan sampai kendor lagi sih seperti itu. Pasti apalagi Oke, oke. bintangnya Emily Blunt sama The Rock itu pantas untuk ditunggu sih kalau menurut saya. Sama si Whitehall itu Hmm, kan juga cukup misalnya tiga bintang ini nih jangan dipisahin lah, kita anggap ini benar-benar harus kayak The Mummy lah, nyawanya. nyawanya ini tiga ini jangan sampai misalnya jangan sampai hilang seperti itu sih. Tapi Mas termasuk ngefans si The Rock gak Mas? The Rock sih pasti selalu filmnya itu pasti akan saya akan tonton sih seperti itu sih. Termasuk mengobati, kalau anggapan ini Jungle Cruise ini cukup mengobati kekangenan sama film terbaru The Rock gak Mas? Kan tahu sendiri kan Jumanji kan mungkin udah hampir 2 tahun ya Mas ya. Cukup mengobati gak Mas? Kalau ditanya seperti itu Mas. Sebagai pecinta The Rock. Permasalahannya itu karena kayak film Jumanji kemarin gue di rewatch 2 kali lagi dalam arti. Jadi istilahnya malah nggak berasa oh The Rock udah lama juga nggak main film ya istilahnya. Ngerti ya? Seperti itu sih. Tapi ya tetap aja sih dalam arti seperti yang tadi saya bilang itu kalau film The Rock sih pasti akan saya coba tonton sih. Seperti itu sih. Termasuk penampilan terbaik The Rock gak Mas ini Mas? Soalnya dia Sampai kali ini inget loh, love interest loh. Biasanya dia belum ada love interest loh, jarang loh. Biasa kan suami istri paling ayah anak. Oh ini nih kayak lagi nih kayak akhirnya tuh jatuh cinta gitu loh Mas. Bedanya gitu loh. Kalau dari segi acting sih menurut gue sih sama ya, dalam arti sih sama sih. Nggak ada perkembangan sih. Tapi yang pasti itu dia ini stabil sih. Dia itu stabil dalam Stabil ya, arti stabil nggak menurun ya. nggak turun sih. Nggak turun sih. Nggak kayak si John Cena ya agak turun. Tapi Mas, kalau si Mas si kapten ini kan si kapten si Dwayne Johnson jadi kapten itu ya, kapten apa namanya tuh? Kapten siapa namanya Mas? Lupa gua. Kapten Frank ya, Kapten Frank ya. Si Frank. Kalau diperanin sama si Johnny Depp, kira-kira bakal lebih cocok atau sebenarnya tuh emang cocoknya nih tipe kayak si yang berotot gini Mas, buat Mas? Justru sebenarnya itu kalau bisa itu jangan yang berotot. Kalau menurut gue sih. Makanya dia selama scene Mas perhatiin nggak, sebelum dia ganti baju mau berenang itu baru kelihatan ototnya. Sebelumnya dia kelihatan lengan panjang gombrong betul. gitu Mas. Karena itu mungkin kan karena pada zaman saat itu kan pakaiannya kan seperti itu, nggak ada yang kayak kaos kutang dalam arti. Tapi dalam arti untuk karakter ini harusnya itu yang istilahnya ototnya pun jangan segede Dwayne Johnson. Kalau mau itu kayak si Jason Statham lah, istilahnya ototnya otot segitu kan. Istilahnya kan orang kapal ya pasti berotot, tapi ototnya jangan yang segede-gede gaban itu, istilahnya ngerti ya. Tapi jangan begeng karena dia kan orang kapal, istilahnya kan. Seperti itu. Tapi di satu sisi masuk akal karena dia bilang, oh ini dulu ini gue hidup sendirian, gue ngebangun segala sesuatu, ngebangun sendiri, sahabat, teman segala macam kan mati segala macam, jadi dia lebih baik sendiri, dia bangun perahu segala macam kan, ya otomatis berotot, itu masuk akal. Tapi ya kalau untuk secara wajah itunya masih kayak wajah apanya ya, wajah orang Hawaii atau orang kayak orang apa ya, Amazon itu kayak cocok ya, kulit-kulitnya gitu masih ya. Kalau yang bule-bule kayak gue nggak cocok banget tuh, kalau dia ibaratnya kan dia bisa berbaur sama suku asli di sana gitu kan. Oh ada satu adegan yang gue ketawa Mas, ada satu gue mau cerita nih, kalian harus nonton nih Mas, yang adegan yang waktu dia mau berenang, yang ngomong berenang ya Mas ya, nggak bisa berenang. Iya itu nggak bisa berenang. Ada satu dia buat kalimat yang celana. Gila lu. Iya lu ada celana lagi. Di dalam celana pakai celana panjang lagi. Itu gue ngakak liat muka ekspresi si Emily Bluntnya cuma nggak bisa jawab apa-apa. Itu ibaratnya kalau dicengin orang, kalau udah sama orang tuh udah nggak bisa ngomong lagi pas itu. Ibaratnya lu pakai celana panjang, di dalam celana panjang lu pakai celana panjang, bukan celana pendek istilahnya. Iya gila lu tuh kocak Bos. Parah tuh emang tuh kreativitas si The Rock kali, emang dia basicnya juga lucu ya Mas ya. Kreativitas dia kalau orang lain kau bayangin tuh kalau si Vin Diesel yang ngomong belum tentu lucu Mas kayak gitu. Kalau Vin Diesel mah nggak bisa. Oke nih. Gitu ya. Nggak bisa. Nggak cocok. Oke, thank you banget nih Mas Watching nih, kita udah ngobrolin film terbaru daripada si Dwayne Johnson alias The Rock dan Emily Blunt nih. Saya sih benar-benar berharap 9,3 dari 10 ya. Ingat ya gue sama nih Mas, 9,3 dari 10 Mas. Mas udah apa? 6.
Gila, jauh banget, jomplang banget Mas. Sayang sih, benar-benar sayang sih tadi itu beberapa yang mengganggu Oh, sih itu. tapi gue Waktu itu. enjoy sih Mas. Gue enjoy sih jujur sih. Tapi emang ini sih masing-masing ini kali ya sudut pandang ya Mas ya. Hmm. Atau selera menonton ya. Atau mungkin juga karena Mas ekspektasinya nggak ada, ekspektasinya minus istilahnya, bukan nggak ada ekspektasi loh. Mas malah minus, ini film jelek nih pasti, istilahnya kan gitu kan awalnya kan, jadi minus tuh, Mas udah minus tuh, pas nonton ternyata istilahnya Indah. terhibur, indah. Indah, gue nggak bilang bagus Mas, indah, iya. Sedangkan saya mungkin lebih berekspektasi, wah ini saya mau yang menghibur, istilahnya juga padat, ternyata 1 jamnya itu tidak dipergunakan gitu, seperti itu sih. Soalnya aku berasa nih khas Disney banget Mas, ini khas Disney banget ini film nih. Kayak cocok banget tuh dengan opening Disney-nya tuh yang biasa tuh Walt Disney itu rumah itu Mas, kayak cocok banget, gue bayangin sama film ini cocok banget Mas. Ini nanti tinggal kita nantikan aja nih Mas, ini Hotel Transylvania nih, gue udah nggak kangen nih Mas. Iya, itu nanti kita tunggu tuh ya, semoga tetap menghibur sih. Oke, bentar sekali lagi kan kalau nggak salah ya. Iya, semoga nggak ada penundaan ya. Ya. Emang Agustus ya? Kayaknya masih jauh deh. 3 stok gue deh. 2 atau 3 ya kalau nggak salah ya. Udah banyak film bagus nih depan. Bentar ya. Hotel Transylvania 4 Agustus bukan? diundur kayaknya ini. Kalau dia tulisannya itu 21 Juli. Harusnya udah dong. Ya, diundur ya. Kalau gitu kemungkinan besar diundur. Nggak tahu nih kapan ya yang keempat. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti kita nantikan aja lah. Soalnya kan ini kan juga masih zaman-zaman kayak gini, ini pasti banyak yang diundur nih. Oke, Mas, thank you banget nih Mas untuk ngobrolin secara singkat, padat untuk Jungle Cruise. Nanti kita ngobrolin film-film lainnya lagi Mas ya. Oke, thank you Mas Bebe. Oke, untuk para sobat BB69 jangan lupa mendengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you.